Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akwian Adam Ardani, eh, mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan, program studi Relasi Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ideologi negara. Yang pertama, apa sih ideologi itu? Ada yang tahu apa enggak? Nah, secara umum, ideologi adalah kumpulan atau ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Nah, ada yang menganggap nih, pengertian ideologi adalah visi yang komprehensif sebagai cara pandang terhadap semua hal secara umum dan beberapa arah filosofi yang diajukan oleh kelas dominan pada seluruh anggota tertentu atau masyarakat. Nah, istilah ideologi sangat erat hubungannya dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Diantaranya itu ada empat: ada politik, sosial, kebudayaan, dan juga agama. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Desaun de Tracy, seorang filsuf asal Prancis. Nah, secara etimologi, kata ideologi itu berasal dari bahasa Perancis yang berarti ideo dan juga logi. Nah, ideo yang artinya ide atau cita-cita, dan logi yang artinya logika atau rasio. Nah, setelah kita mengetahui pengertian ideologi, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pengertian ideologi menurut para ahli. Di sini saya mengambil tiga pengertian. Yang pertama dari Francis Bacon. Nah, menurut Francis Bacon nih, pengertian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Yang nomor dua itu dari Ali Syariati. Ya, menurut beliau, pengertian ideologi adalah suatu keyakinan dan gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, dan suatu bangsa atau ras tertentu. Dan yang ketiga, ini yang berasal dari Indonesia, Dr. Andes Murdiono. Nah, menurut beliau, ideologi adalah system of idea yang akan disistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Oke, setelah mengetahui apa itu arti ideologi secara etimologi dan juga dari para ahli, kita masuk ke jenis-jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi di sini saya mengambil 6. Yang pertama ada ideologi kapitalis. Gagasan utama dalam kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individual. Dalam ideologi ini, negara tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam upaya memperkaya diri yang dilakukan oleh seseorang. Nah, yang kedua ini ada ideologi liberalis. Gagasan utama dalam liberalisme adalah kebebasan individu dan menjunjung tinggi kesetaraan di dalam masyarakat suatu negara. Hak-hak dasar setiap orang harus dilindungi oleh negara. Itu ideologi liberalisme. Jika ideologi Marxisme merupakan hasil pemikiran Karl Marx. Karl Marx menyusun suatu teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan juga sistem politik. Selanjutnya ini ada 3 lagi. Yang pertama, ideologi sosialisme. Yang kelima adalah monarkisme, dan yang terakhir adalah ideologi kita, ideologi Pancasila. Untuk sosialisme, gagasan utama dari ideologi ini adalah kesetaraan sosial, di mana pemerintah memiliki peran dominan atas individu. Dalam ideologi sosialisme, tidak ada pengakuan atas hak milik pribadi. Nah, yang kelima adalah monarkisme. Kalau monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negara. Contohnya seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Yang keenam adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan nilai-nilai sila-sila dari Pancasila, seperti itu. Nah, yang kedua ini masuk ke ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka dulu adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman
adanya dinamika secara internal. Nah, ciri-ciri demokrasi terbuka itu sebagai berikut. Memiliki 4 ciri. Yang pertama, tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. Yang kedua itu menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Yang ketiga ada tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dalam mohon maaf ini tipe. Yang keempat merupakan kekayaan rohani dan budaya masyarakat falsafah. Jadi bukan keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Seperti itu. Yang kedua ada ideologi tertutup. Tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Nah, ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Yang kedua ada isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan cita-cita, tetapi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak dan total. Yang ketiga, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Yang keempat, pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Hak asasi tidak dihormati. Nomor 5, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologi itu akan dipaksakan pada masyarakat. Nah, nilai-nilai norma-norma dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Yang terakhir ini bersifat totaliter. Artinya mencakup, mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Masuk ke bagian ketiga, Pancasila itu termasuk ideologi yang mana? Nah, kalau menurut saya, Pancasila itu adalah suatu ideologi yang bersifat terbuka. Nah, ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya merupakan nilai-nilai dasar yang tercermin pada sila-sila Pancasila yang bersifat tetap. Adapun penjabarannya dan realisasinya dinamis, terbuka, dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Namun, nilai-nilai esensial Pancasila bersifat tetap. Dengan kata lain, Pancasila menerima pengaruh budaya asing dengan ketentuan, hakikat, atau substansi Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan yang bersifat tetap. Sehingga kita bisa menerima budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, sedangkan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut harus tetap kita tolak. Nah, ini masuk ke keempat ya. Penyimpangan pada Pancasila ada korupsi, terorisme, nepotisme, dan juga narkoba. Bagaimana sih tanggapan saya tentang keempat ini? Sudah menjadi suatu problematika pada saat ini remaja menyalahgunakan obat terlarang untuk dipakai bersenang-senang. Penguasa di pemerintah mengambil hak rakyat untuk hak pribadi. Penguasa di pemerintah melakukan nepotisme dan juga maraknya aksi terorisme di negara ini. Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap ideologi kita yang bersifat terbuka. Maka tidak menutup kemungkinan Pancasila akan ditafsirkan menurut keinginan atau kepentingan orang-orang tertentu. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menjaga ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.